Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kira-kira hari ini ada yang nggak hadir? Hadir. Sebelum pelajaran ini dimulai, silakan Mas Ilham. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan materinya terkait dengan materi pembuatan konten kreatif, yaitu rekayasa prompt untuk konten kreatif. Tetapi sebelum kita praktekkan ke sana, perlu saya ingatkan kembali tentang berpikir komputasional ini. Metode atau cara berpikir secara logis dan sistematik seperti halnya ada di komputer ini. Jadi ada 4 pilar yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu tentang dekomposisi, yaitu memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah yang sederhana. Itu namanya dekomposisi. Terus yang kedua tentang pola. Jadi pola itu mencari kesamaan, ada pola-pola tertentu di situ itu. Yang ketiga adalah abstrak. Abstrak untuk membuat sebuah video atau gambar, kita akan membuat prompt di situ itu. Prompt itu instruksi, nah. Terus yang keempat adalah algoritma. Itu yang harus kalian kuasai untuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, khususnya untuk materi pembuatan konten kreatif. Bahkan nanti semester selanjutnya kalian akan belajar tentang pembuatan program, yaitu terkait dengan bahasa Python, Java, C++ itu nanti ke depannya. Tetapi untuk hari ini Pak D akan menunjukkan bagaimana cara membuat konten-konten kreatif itu. Nanti Pak D tunjukkan. Hari ini kalian nggak usah praktek dulu. Seandainya waktunya cukup, nanti boleh kalian praktekkan. Oke. Jadi yang langkah pertama yang terkait materi hari ini, yaitu ini namanya rekayasa prompt untuk konten kreatif. Yaitu prompt itu adalah instruksi, nah ya. Instruksinya dalam bentuk apa? Teks. Saya rasa kalian sudah pernah menggunakan HP kalian untuk ChatGPT. Nah, itu bisa melihat bantuan itu. Tetapi terlatih, makanya tadi di awal pasti menyampaikan tentang berpikir komputasional tadi. Seharusnya prompt itu instruksi yang kita ketik tadi dalam bentuk tulisan itu sebenarnya ide-ide kita sebenarnya. Tetapi karena kita berlatih, boleh menggunakan bantuan ChatGPT. Boleh. Tetapi kedepannya kalau kalian sudah kreatif seperti itu, kalian sudah mahir bikin narasi, cerita narasi ini, maka hasilnya juga bagus. Seperti itu sebenarnya. Makanya tadi berpikir komputasional tadi, yaitu memecahkan masalah secara sistematik dan logis. Yang selanjutnya ini yang harus saya sampaikan untuk materi sebelum pembelajaran kecerdasan artifisial yang bisa dibuat konten-konten kreatif. Jadi sebelum saya sampaikan dengan tujuan pembelajaran, semuanya dan perhatian. Clue-nya adalah guru berkata. Kalau guru berkata, kalian ikuti instruksi Pak. Guru berkata, silahkan angkat tangan. Guru berkata, silahkan turunkan tangannya. Guru berkata, silahkan berdiri. Guru berkata, aku siap belajar. Aku siap belajar. Silakan duduk. Oke, ada yang salah, ada yang benar. Instruksinya apa clue-nya tadi? Guru berkata. Nah, kalau ada guru berkata, kan clue-nya guru berkata. Oke. Perhatian apa yang disampaikan Bapak Ibu guru nanti ya. Saya ulang lagi. Guru berkata, angkat kedua tangannya. Guru berkata, silakan turunkan kedua tangannya.
berkata, silakan duduk kembali di kursinya. Oke, terima kasih luar biasa. Hari ini nanti akan saya tunjukkan cara pembuatannya. Jadi nanti kalau waktunya cukup, nanti boleh kalian praktekkan di situ tuh. Kalau nggak cukup waktunya, nanti pertemuannya akan datang akan disampaikan oleh Bu Rina. Itu selaku guru TK, guru KKA nanti. Aku sekedar mewakili saja. Jadi untuk materi KKA ini yang terkait konten akan saya sampaikan, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tentang memahami prinsip dasar kecerdasan artifisial itu. Kalau nyebutnya, kalau bahasa asingnya AI atau artificial intelligence. Yang kedua, mengenal perangkat-perangkatnya yang berbasis AI tadi, berbasis kecerdasan artifisial tadi untuk membuat konten-konten kreatif itu. Terus yang ketiga, merancang prompt. Seperti yang saya sampaikan di awal, prompt itu sebenarnya instruksi dalam bentuk tulisan. Nanti kalau seandainya kita sudah mahir, ya kita ketik aja narasinya itu. Kalau kita masih berlatih, boleh menggunakan bantuan ChatGPT. Boleh menggunakan bantuan ChatGPT untuk membuat prompt itu. Terus yang keempat, nanti kita praktekkan mengoperasikan itu. Bagaimana nanti silakan kalian perhatikan, fokus dulu apa yang saya sampaikan. Kalau nanti waktunya cukup, nanti boleh kita praktekkan sama-sama. Kalau nggak cukup, nanti pertemuan yang akan datang minggu depan kita akan praktekkan. Atau nanti boleh kalian berlatih setelah tapi sampaikan ini, berlatih di rumah. Oke, jadi coba perhatikan ini yang selanjutnya. Prinsip kerja kecerdasan artifisial seperti ChatGPT. Berarti ada input, ada proses, ada keluaran. Seperti ChatGPT, kalau ada pertanyaan bisa, perintah suara bisa, teks bisa, gambar bisa, ChatGPT itu. Atau nanti selain ChatGPT, ya salah satunya mungkin nanti ada Gemini AI itu. Tapi ada beberapa website yang gratis, ada yang bayar. Makanya hati-hatilah kalau kita menggunakan website itu. Kalau untuk tahap belajar, boleh kita menggunakan gratis-gratis. Tapi kalau memang ada kedepannya kalian itu pengen niat seperti itu, membuat konten kreator, ya boleh, bayar juga boleh. Bayar seperti itu juga boleh. Untuk latihan, ya carilah gratis-gratis saja. Seperti Pak Pilih, gratis-gratis saja. Karena tahap pembelajaran. Oke, ini seperti ini. Salah satu kerja kecerdasan artifisial tadi, ada masukan data, proses, dan keluarannya seperti itu. Ya, dalam bentuk pertanyaan, suara, teks, gambar, atau apa. Nanti kalau ada video, maka digenerate dalam bentuk video. Kalau pengen gambar, digenerate dalam gambar. Seperti itu. Perintahnya apa, keinginan kita apa, pengennya apa, seperti itu. Itu salah satu proses kerjanya kecerdasan artifisial itu sendiri. Selanjutnya, ini salah satu contoh. Ada beberapa contoh mungkin saya ambilkan dari link YouTube. Nah, ini adalah salah satu contoh video-video produk AI, produk kecerdasan artifisial. Suaranya enggak? Nah, ini kita bisa bikin seperti itu lah. Nah, ini kalau kita mungkin nanti ke depannya kalian ingin jadi konten kreator atau apalah, kalian bisa buat seperti ini. Apakah ini bisa bersambung? Bisa. Bisa. Salah satu contoh yang lain seperti ini juga banyak sebenarnya. Nanti boleh kalian lihat di YouTube. Saya mencoba. Nah, ini saya mencoba membuat. Nah, ini sebenarnya ini adalah foto. Saya bikin dengan Gemini AI tadi. Gambar siapa sebenarnya? Ngahri. Nah, Ngahri. Selanjutnya ini perangkat-perangkat yang kita gunakan nanti. Yang pertama, pigment itu berupa gambar. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya membuat seperti itu. Kita bikin narasi, Pak saya nggak bisa bikin narasi tadi. Yaitu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, gunakanlah ChatGPT. Boleh, kalau mahir, bikin aja narasinya. Seandainya ada seorang laki-laki tua duduk di pohon ini beringin sambil merokok.
kayak gitu itu. Di bawahnya kiri kanan ada secangkir kopi, kan seperti itu. Nanti wujudnya dalam bentuk gambar. Maka gunakan yang websitenya Pictookman itu. Yang kedua, runway juga gitu. Di situ ada 3 item yang harus kita pahami. Ada generate video, ada generate gambar, ada generate suara. Jadi itu dari gambar digerakkan. Kita download aja gambar-gambar yang ada di Google itu, gambar menggunakan yang itu. Ayo dulu tadi bisa. Terus yang kelima adalah Gemini AI. Ini yang paling gampang. Asalkan promnya bagus, maka video gerak dan ada suaranya. Plus itu kelebihannya Gemini itu. Gak perlu perangkat lain, langsung. Cuma durasinya, waktunya sedikit. Download setiap video, kita download setiap video, baru ngeditnya menggunakan perangkat lain, gabung video tadi. Tetapi durasinya sedikit. Tentang Gemini AI, cuma untuk Gemini AI kita wajib menggunakan, karena Gemini itu menggunakan VO3, maka kita menggunakan koneksi ke luar negeri. Kalau di Indonesia minta tampaknya belum ada, cuma VO2 saja. Yang VO3 harus menggunakan yang luar. Jadi gunanya apa EPM itu? Kalau kita membuat video yang menggunakan bantuan Gemini AI itu bisa ada suaranya, gerak ada, suaranya ada. Bahkan kita bisa menampilkan foto, seandainya foto Mbak ini saya foto seperti tadi, Nahri tadi, seperti Burina tadi, saya bikin seperti itu. Fokus nggak usah kalian fokus ke komputer kalian, silahkan kalian amati Pak P dulu. Setelah itu nanti silahkan kalau memang waktunya cukup, silahkan kalian praktekkan. Saya kasih ada pertanyaan, boleh? Langkah pertama untuk masuk Gemini yang harus kita lakukan adalah menginstal VPN itu dulu. Kalau di HP harus kita download dulu, diinstal di HP. Tetapi kalau di ini langsung PDP Chrome-nya langsung. Tetapi sebelum HP bikin kontennya, perlu kalian ingat kembali ini, saya sampaikan ini, merancang Chrome-nya ini, ya. Tujuannya bisa tag naratif, gambar, ilustrasi, video seperti ini yang perlu kalian gunakan nanti penggunaan Chrome-nya, instruksinya harus spesifik, jelas. VPN-nya harus diaktifkan dulu. Kalau putih seperti ini belum aktif, kita aktifkan dulu, dikoneksikan. Setelah sudah aktif, sudah koneksi seperti ini sudah bergerak. Kalau seandainya nanti lelet, kalian ganti lagi, cari yang biar lancar. Baru kalian klik di sini ini. Gemini, kebetulan di sini ada Gemini AI gratis ini. Di sini. Langsung klik aja di sini ini. Ingin nambah gambar kita juga boleh. Pakai gambar dari Google juga boleh. Kita gambar-gambar lain juga boleh yang sudah di-download, sudah disimpan di komputer kita atau di HP kita. Kita tambahkan di situ. Pak, saya nggak suka, pengen aja yang webnya ini bikin gambar sendiri, boleh? Boleh. Jadi kalau Pak bikin apa ya Pak di sini ini? Di sini kan isi prompt ini, di sini ini ketik promptnya ini kan nggak bisa. Boleh pakai ChatGPT di sini. Kalau seandainya kita nggak bisa, klik aja ChatGPT di sini. Untuk bantuan saja. Kalau kalian seandainya sudah bisa, ketik aja sendiri promptnya itu. Canva juga boleh. Promptnya lewat Canva, kalian klik aja Canva di sini. Promptnya nggak melalui ChatGPT, yaitu melalui tahap-tahap seperti ini. Nanti akan muncul langkah-langkahnya. Gunakan prompt ini menggunakan Canva, nggak usah ChatGPT. Ini aja copy paste di Canva. Baikkan semuanya, sebelum kalian praktekkan nanti, mungkin Bapak ingin mencoba mempraktekkan apa yang saya sampaikan di awal tadi yang terkait dengan pembuatan konten-konten kreatif yang melalui website AI atau kecerdasan artifisial tadi. Semuanya fokus ke depan. Nah,
Tunjukkan langkah-langkahnya, bagaimana cara menggunakan website-website yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial untuk membuat konten kreatif. Saat nanti akan didampingi oleh Bu Rinawati selaku guru KKA di SMA ini. Jadi Bapak ini sebagai pengganti saja. Beberapa video yang pernah saya buat. Jadi ini salah satu seperti ini. Coba perhatikan dulu. Di kedalaman gua yang sunyi, kekuatan spiritual sejati menunggu untuk dibangkitkan. Ketika jiwa dan tubuh bersatu dalam harmoni, lahirlah kekuatan yang tak terbatas. Meditasi bukan hanya ketenangan, tetapi juga pembangkitan energi dalam yang luar biasa. Temukan kedamaian sejati dalam diri Anda, seperti sosok mistis yang menguasai ketenangan. Ini dari gambar juga. Yang ini dari Big Lookman. Ini saya videokan dari gambar, kita narasikan. Nanti untuk geraknya ini kita menggunakan website lainnya. Spirit meets wild essence. Through meditation, you discover the warrior within and the peace. Bersihkan lantai lab komputer lebih teliti ya, jangan sampai. Langkah pertama adalah buka Chrome-nya. Habis itu kita install VPN-nya. VPN itu koneksi ke luar negeri. VPN-nya ini kan sudah aktif ini. Ini ada beberapa menu, ada gambar, ada Canva, ada video. Untuk membuat video yang terkait dengan konten kreatif melalui Gemini, maka kita klik aja di sini nih. Kita seandainya bikin prompt-nya di sini langsung juga boleh. Kalau sudah pandai langsung ketik aja di sini nih prompt-nya. Secara bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh. Bikin prompt-nya tentang apa? Seandainya kalian sudah mempunyai ide-ide atau gagasan atau imajinasi, kita langsung klik di sini dengan ChatGPT. Seandainya prompt yang diberikan di ChatGPT ini kurang sempurna atau kurang sesuai dengan hati kita boleh nambahin lagi, buatkan lagi juga boleh. Seorang nenek sederhana berada di gubuk sawah tradisional. Ia duduk tenang di bangku kayu, lalu perlahan menoleh menatap kamera dengan wajah penuh kehangatan. Latar belakang terlihat hamparan sawah hijau, angin berhembus ini, suasana pedesaan, rasa damai dan alami. Ini kalau seandainya disertakan dialog, kalian sertakan ucapannya juga boleh, dialognya juga boleh. Setelah itu kita copy di sini, prompt yang diberikan ChatGPT kita copy, kita masuk ini lagi, kita paste di sini. Lalu kita, kalau seandainya tadi ChatGPT ini menggunakan bahasa Inggris juga boleh. Seandainya ingin nambahin gambar juga boleh, gambar kita ke gambar ibu kita ke gambar nenek-nenek yang ada di YouTube juga boleh. Kalau seandainya tidak nambahi, kita langsung dibuatkan oleh ini. Gambar ini kita kirim aja. Maka kita akan menunggu antara 1 sampai 2 menit. Video hasil kecerdasan buatan kayak gini ternyata bisa dibikin secara gratis. Wow, the air is so fresh here. Yes, it's so different from the city. I feel like staying longer. Agreed. The kids would love it if we brought them here. Tampilannya seperti ini, jadi nanti kita bisa menggenerate video. Ini dari bentuk gambar, nanti akan kita generate dalam bentuk video, maka gambar ini akan bergerak. Apa yang bergeraknya sesuai dengan prompt kita. Oke, ini dari gambar berupa seperti ini. Oke, coba perhatikan. Kalau menggunakan Bibit AI, kalian gunakan yang ini. Setelah masuk websitenya ini, kalian gunakan generator ini. Kalian klik aja ini. Cara membuatnya, tapi ini dalam bentuk gambar terserah Pak kalian. Kebetulan Pak Pri juga sudah download gambarnya. Nah, ini masuk media di sini nih, di sini nih. Nanti boleh kalian upload dari komputer gambar itu. Upload. Masukkan gambar yang sudah kita download di notebook kita atau di laptop kita. Prompt-nya cuma sepintas saja. Sekarang coba kita lihat ini videonya. Nampaknya perlu waktu ini baru 28%. Tapi bisa ya, apa yang saya sampaikan ngerti ya nak ya?
tentang Gemini. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita dulu. Nah, ini kebetulan hasil dari gambar tadi bentuknya seperti ini. Gambar pastikan nanti ini. Untuk hari ini, kalau sudah paham, Pak Pri minta kalian praktekkan salah satu saja. Apakah menggunakan runway, atau menggunakan Gemini, atau menggunakan tipit EE, atau menggunakan tip movement. Promnya terserah kalian, yang kalian inginkan kayak apa. Mbak Yuni sudah? Sudah. Siapa lagi yang sudah? Oh, Mbak Sari sudah. Mbak Sari menggunakan apa? Gemini kan? Tipit EE. Apa hasilnya kayak apa? Oh, seperti ini. Oh, luar biasa. Ini tadi promnya bagaimana? Gambarnya atau langsung dari sana atau bikin gambar sendiri? Dari gambar print. Oh, dari gambar. Nah, luar biasa. Jadi udah paham. Kalau Mbak Yuli? Joget-joget Mbak Yuli ya? Suka joget-joget, berarti suka TikTok berarti Mbak Yuli ini. Luar biasa. Pakai gunakan apa nih Mbak tadi? Pipit juga? Oke, luar biasa. Promnya nampaknya siswa kita ini ya. Tapi kalau ER, nah apa itu Gemini ER sudah nyoba nggak? Nggak nyoba? Nah, nampaknya kalau Gemini ER nampaknya sudah kasih nggak? Nah. Oke, Mas Ilham sudah? Wah, nah ini gambar Mas Ilham ya? Luar biasa. Oke, boleh di-download. Oke. Ada lagi yang sudah? Proses. Oke, nanti karena waktunya sudah lonceng, nah, jadi nanti silahkan kalian lanjut di rumah. Nanti seandainya hari ini kalian belum paham, boleh konsultasi ke saya juga boleh, ke Bu Rina juga boleh. Jadi untuk hari ini nampaknya tidak saya evaluasi karena nanti akan dipraktekkan kembali di pertemuan yang akan datang. Mungkin kalian menggunakan yang Gemini atau yang apa nanti akan dibantu oleh Bu Rina, ya. Jadi untuk hari ini karena sudah lonceng, waktunya istirahat, maka pelajaran hari ini terkait dengan pembuatan konten kreatif. Sebelum waktu tutup, kira-kira ada pertanyaan? Ya. Tepuk semangat.